Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Apakah sudah mengisi absen di Google Form? Oh sudah, baik. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu, apakah sudah sarapan? Oh sudah, alhamdulillah. Kenapa sih kita harus makan dalam sehari kita mungkin makan ada 3 kali ya, makan pagi, siang, dan sore, atau malam. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus makan? Adakah yang tahu? Ya, betul. Kita perlu makan agar tubuh kita mendapatkan energi dan juga tubuh kita bisa menyusun sel-sel atau jaringan-jaringan yang rusak atau regenerasi begitu ya. Nah, pada kesempatan ini berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, Ibu akan membawakan materi tentang zat-zat makanan yang ini termasuk pada submateri sistem pencernaan ya. Yuk mari kita masuk ke materi. Baik, tujuan pembelajaran zat-zat makanan adalah siswa dapat menyebutkan jenis makanan beserta fungsinya. Jadi, makanan apa saja yang kita konsumsi itu kita perlu tahu terkandung apa saja di dalamnya, begitu ya, dan fungsinya untuk apa. Itu tujuan pembelajaran zat-zat makanan yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baik, zat-zat makanan terdiri dari pertama lemak, kedua protein, ketiga karbohidrat, keempat vitamin dan mineral, lalu yang kelima adalah air. 5 komponen ini menjadi kandungan dari zat-zat makanan ya yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nanti kita akan pelajari sumbernya apa saja dan fungsinya apa saja. Yang pertama kita pelajari adalah lemak ya. Lemak ini merupakan zat atau komponen majemuk ya, senyawa majemuk atau senyawa kompleks yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, lemak ini memberikan kontribusi atau sumbangan kalori yang paling besar di antara zat-zat makanan lainnya ya. Dalam 1 gram lemak mengandung 9,3 kalori. Nah, lemak ini terdiri dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh ya. Kalau lemak jenuh itu dia terkandung di dalam hewan ya, berasal dari hewan, misalnya daging ayam atau misalkan daging sapi ya. Yang konsumsinya ini harus kita batasi karena nanti akan mempengaruhi fungsi jantung dan pembuluh darah kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lemak tak jenuh. Nah, kalau lemak tak jenuh itu ada pada alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sumber-sumber nabati lainnya. Nah, fungsi lemak diantaranya adalah penghasil energi, cadangan makanan, pelindung organ tubuh, dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Zat makanan selanjutnya yang kita pelajari adalah protein. Ya, protein ini merupakan senyawa kompleks yang terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. 1 gram protein itu mengandung 4,1 kalori. Ya. Nah, protein ini bisa diuraikan kembali di dalam tubuh kita menjadi asam amino ya. Asam amino itu merupakan bagian dari seperti protein tapi bentuk tunggalnya, bentuk sederhananya gitu ya. Nah, asam amino ini terdiri dari 2 jenis, ada esensial dan non esensial. Nah, apa bedanya? Kalau asam amino esensial itu merupakan asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita, sehingga kita harus mengkonsumsi sumber-sumber protein agar mendapatkan asam amino tersebut ya. Kemudian kalau asam amino non esensial itu asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh kita ya. Protein sendiri terbagi menjadi 2 dari sumbernya.
Di antaranya adalah protein nabati, berarti protein tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya seperti tempe, tahu, ya, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, wijen, dan sebagainya. Nah, kalau protein hewani itu berasal dari hewan, misalkan seperti ikan, susu, keju, ya walaupun susu dan keju itu kita konsumsi tidak dalam berupa daging gitu ya, tetapi susu dan keju ini kan berasal dari sapi ya, berarti dari hewan, maka dia termasuk protein hewani. Nah, kemudian fungsi protein apa saja sih ya? Fungsi protein diantaranya adalah bahan pembentuk sel, hormon, enzim, dan antibodi, mempertahankan tekanan osmosis, pelindung organ tubuh, dan metabolisme tubuh. Baik, zat makanan berikutnya yang kita pelajari adalah karbohidrat ya. Kalau sedang bicarakan karbohidrat berarti kaitannya dengan gula ya. Nah, karbohidrat sendiri merupakan senyawa kompleks yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat itu sama dengan 4,1 kalori. Ya, fungsi karbohidrat diantaranya sumber energi dan metabolisme tubuh. Klasifikasi karbohidrat, nah ini dibedakan berdasarkan kompleksitasnya ya. Jadi kalau monosakarida itu bentuk paling simple atau paling sederhana dari karbohidrat, gula sederhananya ya. Monosakarida itu contohnya adalah galaktosa dan fruktosa ya, biasanya terkandung di dalam buah-buahan. Nah, kalau disakarida itu termasuk karbohidrat yang dia itu terdiri dari 2 monosakarida. Contohnya adalah sukrosa ya. Kalau polisakarida itu bentuk paling kompleks ya dari karbohidrat. Polisakarida ini contohnya adalah amilum dan pati ya. Nah, sumber karbohidrat sendiri seperti kita tahu ya, yang kita makan sehari-hari seperti misalnya, ada yang tahu nggak nih? Ya, betul. Nasi, mie, umbi-umbian ya, jagung dan sebagainya itu merupakan sumber karbohidrat. Selanjutnya, yang tidak boleh kita lewatkan ya, zat makanan yang kita pelajari selanjutnya ialah vitamin dan mineral. Vitamin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang kecil ya. Kenapa? Karena vitamin itu berfungsi sebagai regulator atau pengatur, di mana zat ini juga berperan penting terhadap pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Apabila kita kekurangan vitamin, maka kita akan mengalami yang namanya avitaminosis ya. Vitamin dibagi menjadi 2 berdasarkan kelarutannya. Pertama, ada vitamin larut lemak yang terdiri dari A, D, E, dan K atau disingkat ADEK ya. Sebagaimana kita tahu, vitamin A itu banyak sekali terkandung di dalam wortel dan bayam ya. Kemudian vitamin D banyak terkandung di dalam susu ya, atau produk-produk susu seperti yogurt, keju ya. Itu juga banyak mengandung vitamin D. Kemudian vitamin E banyak terkandung di dalam biji-bijian seperti termasuk di dalamnya biji bunga matahari atau kuaci ya. Itu sangat tinggi vitamin E. Kemudian vitamin K. Vitamin K ini juga banyak terkandung di dalam sayuran hijau seperti kale, bayam, kangkung, dan sebagainya. Nah, kemudian vitamin yang larut di dalam air diantaranya adalah vitamin B dan C. Ya, vitamin B ini banyak terkandung di dalam susu, ya, daging, ikan, telur, yaitu banyak mengandung vitamin B. Kemudian vitamin C banyak terkandung di dalam buah-buahan, termasuk di dalamnya contohnya gitu ya, itu ada buah jeruk dan tomat ya. Jadi diharapkan jangan males nih kita konsumsi buah dan sayur ya, karena banyak mengandung vitamin yang sangat penting juga untuk tubuh kita. Nah, selain vitamin ya, mineral juga merupakan komponen yang vital bagi tubuh kita ya, karena mineral ini sangat penting untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Kekurangan mineral akan menyebabkan atau mengakibatkan defisiensi. Ya, di sini sudah Ibu berikan tabel agar kita mudah gitu ya untuk nanti memahaminya. Jadi untuk kalsium ini fungsinya adalah untuk membentuk tulang dan gigi,
pembentukan sel darah merah, dan menjaga aktivitas syaraf serta otot. Ya, sumber kalsium pasti susu ya, banyak ada di susu. Kemudian sayuran hijau, kacang-kacangan dan daging. Nah, apabila kekurangan kalsium, maka akan mengalami rakitis, kejang otot, osteoporosis, dan darah sukar membeku. Kemudian fosfor ya. Kalau udah kita bicara fosfor ini mirip ya sama kalsium. Nah, fungsinya juga mirip, di antaranya pembentukan tulang dan gigi, kontraksi otot, dan aktivitas syaraf. Contoh sumbernya di antaranya susu, tepung, kacang-kacangan, daging, sayuran, telur, dan ikan. Ya. Gejala defisiensinya di antaranya adalah lesu, tulang, dan gigi menjadi rapuh. Yang ketiga, mineral yang ketiga di antaranya yaitu adalah natrium ya. Fungsinya adalah sebagai komponen enzim, DNA, RNA, dan ATP. Contoh sumbernya di antaranya daging, garam, dan mentega. Gejala defisiensinya di antaranya dehidrasi, ya, kejang otot, syok, dan kelelahan. Nah, ini merupakan tabel lanjutan dari slide sebelumnya, ya. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan. Jadi mineral lainnya ya, diantaranya ada zat besi. Fungsinya adalah untuk transmisi darah dan kontraksi otot serta mengatur pH. Mengatur pH tubuh ya, asam basa tubuh. Contoh sumbernya adalah daging, sayuran hijau, serealia, dan buah. Serealia ini misalkan gandum gitu ya. Gejala defisiensinya apa? Ada anemia, lesu, dan pusing. Jadi jika mineralnya kurang, fungsi tubuh berkurang, pasti mengalami defisiensi yang berkaitan dengan fungsi mineral atau fungsi tubuh tersebut gitu ya, tubuh kita. Kemudian yodium, fungsinya adalah untuk pembentukan hemoglobin. Ya, hemoglobin ini ada di sel darah merah ya. Nah, contoh sumbernya apa? Makanan laut ya yang enak-enak tuh kayak lobster, seafood ya, kerang gitu ya, udang tuh itu banyak yodiumnya. Kemudian telur, susu, dan garam beriodium. Gejala defisiensinya adalah gondok ya. Kemudian mineral selanjutnya yang dibahas adalah kalium. Fungsinya adalah untuk aktivitas kelenjar tiroid, mengatur detak jantung, dan memelihara keseimbangan air dan transmisi syaraf. Contoh sumbernya adalah sayuran, buah-buahan, dan daging unggas, misalnya daging ayam, bebek, itik ya, itu banyak mengandung kalium. Kalau di buah itu yang banyak mengandung kalium itu adalah pisang ya. Nah, gejala defisiensinya apa saja? Di antaranya gangguan jantung dan pernapasan serta lemah otot. Nah, kalau kaliumnya ini benar-benar sedikit ya di dalam tubuh kita, asupan di tubuh kitanya juga kurang gitu ya, sangat kurang kalium. Nanti selain defisiensi ini juga bisa berkembang menjadi penyakit yang dinamakan hipokalemi ya. Hipokalemi ini awalnya dari defisiensi ini gitu ya, gangguan jantung, jadi detak jantungnya itu nggak beraturan gitu ya, lemas gitu. Nah, kalau orang yang sudah mengalami atau mengidap hipokalemi ini biasanya dia nanti kalau kecapean ya atau banyak aktivitas, stres, nah itu biasanya lemas, bahkan bisa sampai tidak bisa berjalan gitu ya. Nah, memang mineral ini meskipun jumlahnya sedikit, kita jangan menganggap sepele ya untuk konsumsi makanan yang mengandung mineral ini gitu. Kita harus memperhatikan juga ya kandungan-kandungan yang penting untuk tubuh kita. Kemudian magnesium, fungsinya adalah untuk pembentukan tulang, menjalankan fungsi enzim, otot, dan syaraf. Contoh sumbernya diantaranya kacang-kacangan, sayuran hijau, daging, makanan laut, dan serealia. Bagaimana kalau kekurangan magnesium atau defisiensinya seperti apa gitu ya? Nah, defisiensinya diantaranya gangguan mental dan emosi ya. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting, yang mungkin kalian nih anak-anak ibu nih kurang semangat nih untuk mengkonsumsi ini ya, karena rasanya nggak enak gitu ya, nggak ada rasa, hambar ya. Ya betul, air yang mau ibu bahas ya. Jadi air ini
penting untuk tubuh kita ya. Kalau kita kekurangan air nanti mengalami dehidrasi, lemas ya, kemudian tidak fokus gitu ya. Nah, satu harinya minimal gitu ya, air putih yang kita konsumsi itu adalah 2 liter gitu ya. Jadi harus dibiasakan untuk konsumsi air putih gitu ya. Nah, mengapa penting konsumsi air putih? Karena air ini fungsinya adalah sebagai pelarut zat organik dan anorganik, pengangkut hasil dan zat metabolisme, ya, kemudian penyerap panas dan bahan sintesis karbohidrat dan suspensi protein, lemak glikogen dan amilum ya. Baik, jadi harus ini ya dibiasakan untuk konsumsi air putih yang cukup. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran virtual kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti kita diskusikan gitu ya. Dan tugasnya sudah Ibu masukkan, sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Nanti dibaca tugasnya lalu dikumpulkan. Di situ sudah ada tenggat waktunya ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.